Bab 104. Isabel tidak memikirkan jika Ravindra tiba-tiba bisa begitu marah. Dia dahulu meskipun marah, tetapi tidak akan bisa menunjukkannya. Isabel terdiam di tempat. Maka, lakukanlah hal yang ingin kamu lakukan. Ravindra mengeluarkan perkataan ini. Dalam kontrak pernikahan, jika berani membuat malu keluarga kita Dara dan hal lainnya, Ravindra tiba-tiba tidak bisa mengatakan lagi. Barang yang berada di tangannya dia menghempaskan ke dinding. Ravindra bahkan tidak melihatnya sama sekali, langsung pergi meninggalkan. Isabel terdiam. Pandangan matanya melihat ke arah lantai. Isabel melihat ke arah kotak brokat yang berisi cincin. Isabel menundukkan badannya, mengambil cincin tersebut, dan menaruhnya ke dalam jarinya. Cincin yang begitu indah. Apakah dia memanggilnya ke ruang meeting untuk memberinya cincin ini? Tetapi, mengapa dia memberinya kepada dirinya? Bukankah seharusnya dia memperlihatkannya kepada Jennifer? Bukankah dia pernah memberitahu kepada Jennifer? Dia masih tidak pernah melupakan Jennifer. Otak Isabel bekerja. Cincin ini begitu pas sesuai dengan ukurannya. Apakah cincin ini bukan diberikan kepada Jennifer? Isabel memakai cincin keluar dari dalam ruang meeting. Di luar sana sudah tidak ada bayangan Ravindra lagi. Isabel kembali ke ruang kerja Presdir. Di dalam ruang kerjanya juga tidak ada bayangan dia. Pergi kemana dia? Asisten yang melihat Isabel kecewa. Tidak bisa menahan memberitahu kepada dia. Nyonya, Presdir sudah pergi ke tempat tinju. Ke tempat tinju? Dia masih memiliki hobi ini. Setelah mengetahui dia pergi kemana, Isabel tidak ingin mencari dia lagi. Sudahlah, dia akan menyimpan cincin ini. Nantinya bisa dia kembalikan kepadanya. Tetapi jarinya yang begitu kecil tidak bisa membawa cincin yang begitu besar. Kotak cincin juga sudah rusak, sama sekali tidak bisa menaruhnya kembali. Isabel kembali berpikir dan membuat cincinnya menjadi sebuah kalung. Hari ini asisten yang mengikuti Ravindra dengan jelas merasakan tekanan yang begitu besar. Tidak ada orang yang berani mengatakan omong kosong. Masing-masing dari mereka mengumpulkan semangat, mengikuti Ravindra datang ke tempat pelatihan tinju. Ravindra setiap minggu pasti akan mencari waktu untuk berlatih tinju. Pada saat dia di luar negeri dan tidak memiliki hal yang ingin dilakukan, dia pernah mengikuti lomba tinju. Keluarga kita Dara tidak begitu mudah bisa melatih seorang penerus keluarga dan masih pergi untuk bertinju. Dan ketua keluarga kita Dara berkata dengan dingin, jika Ravindra ingin menggeluti dunia tinju,
maka kembalikan jabatan presidir kepada dirinya. Karena hal itu, Ravindra hanya bisa mengikuti pelatihan tinju sesekali. Dan hari tidaklah sama dengan yang dahulu. Ravindra sudah begitu kuat. Tidak ada orang yang bisa menghentikannya. Semua orang sudah menghentikan gerakannya. Melihat punggung Ravindra, suasana yang begitu menakutkan. Nando merupakan asisten yang paling bijaksana. Dengan sendirinya merupakan orang yang pertama kali setelah melepaskan peralatannya mempersiapkan alat bertarung kepada Ravindra. Setelah Ravindra selesai melakukan peregangan, memakai sabuk pengaman, memulai menggila meninju samsak. Samsak yang seberat 200 kg. Begitu Ravindra memukulnya, terdengar bunyi yang begitu keras. Beberapa asisten saling melihat. Juan tidak bisa menahan untuk tidak bertanya kepada Nando. Hari ini Presdir kenapa? Dia dahulu tidak akan pernah memukul samsak ini. Hari ini mengapa begitu marah? Nando tidak menjawab. Yang bisa membuat Presdir kehilangan kontrolnya, selain Nyonya masih ada siapa lagi? Sepertinya Nyonya tidak tahu mengatakan perkataan apa yang membuat marah Presdir. Sebagai asisten presiden, bukankah seharusnya dia memperingati Nyonyanya? Nando diam-diam berpikir. Setelah Ravindra selesai memukul samsak, memutarkan badan, lalu menendang samsak tersebut dengan kejam. Seluruh orang yang melakukan pelatihan menghentikan gerakannya, menunjukkan wajah takut. Ravindra menendang samsak tersebut, membuat samsak itu melayang. Begitu Juan melihatnya, seluruh badannya sudah tidak baik. Hari ini presidirnya benar-benar sangat marah. Nando menggelengkan kepalanya, menunjukkan jangan pergi mendekat. Biarkanlah presidir mereka baik-baik melampiaskannya. Presidir juga sangat kesulitan. Nyonyanya yang terlihat begitu lemah dan sekarang juga sedang mengandung. Meskipun Presdir marah, dia pasti tidak akan rela, bahkan hanya menyentuh ujung jari Nyonya sekalipun. Maka dari itu, barulah datang ke tempat ini untuk melampiaskannya. Nyonya, sebenarnya apa yang Nyonya lakukan? Hingga Presdir begitu marah. Setelah meninju samsak selama 2 jam, Ravindra merasa begitu lelah hingga berbaring di lantai. Setelah melampiaskan kemarahannya, Ravindra masih terhitung sudah kembali tenang. Wanita itu... Nando yang melihat Ravindra sudah tenang, pergi mengambil handuk dan diberikan kepadanya. Ravindra menyulurkan tangan menerima handuk. Mengelap keringat bertanya, "Jam berapa?" "Sudah jam 5." Nando menjawab dengan penuh hormat. "Sudah jam pulang kantor." Maksud Nando, pada saat Nyonya pulang kerja tidak ada mobil yang mengantar dia. Karena pada saat Presdir pergi keluar tadi, sudah membawa semua mobil. Ravindra dengan sendirinya mengerti maksud Nando, lalu berdiri berkata,
Siap-siap, lalu bersiap pulang. Baik, Presdir. Nando membungkuk hormat. Baru saja Presdir melampiaskan amarahnya, membuat rusak beberapa samsak, dan tentu saja harus memberi ganti rugi. Ravindra masuk ke ruang mandi. Dengan cepat membilas tubuhnya, lalu mengelat badannya dan berjalan keluar. Ravindra belum berjalan hingga ke ruang pakaian, langsung melihat sesuatu bayangan yang berjalan keluar. Ravindra menahan untuk tidak pergi memarahi dia. Ravindra, Jennifer sudah menunggu begitu lama. Dan akhirnya dia mendapatkan kesempatan memeluk pinggang Ravindra. Ravindra melihatnya. Mulutnya memberikan senyuman pengkhianatan. Pada saat ini, dari mana Jennifer memiliki temperamen T-model? Sebuah kasa jala stalking gadis kelinci, dan begitu menggoda. Ravindra, aku benar-benar merindukan dirimu. Jennifer memeluk Ravindra, menghirup aroma tubuh Ravindra. Seluruh tubuhnya sudah bersandar penuh pada Ravindra. Bagaimana caramu masuk? Ravindra mengerutkan alisnya. Ini adalah ruang mandi pribadinya. Orang lain sama sekali tidak boleh masuk, kecuali karyawan di sini. Ravindra, aku tahu kamu menikah bersama Isabel karena terpaksa, dan kamu masih belum melupakanku. Selama ini, kamu sama sekali belum pernah menyentuh wanita lain. Ravindra, jangan mengujiku lagi. Aku tahu jika aku salah, aku benar-benar akan berubah. Hari ini biarkan aku membuktikan kepadamu. Bagaimana? Jennifer sudah tidak bisa menahan untuk menurunkan baju Ravindra. Dan tubuh yang begitu indah membuat mata Jennifer berbinar. Ini barulah lelakinya. Lelaki seperti ini barulah bisa disandingkan dengan Jennifer. Dan pada saat tangan Jennifer mulai ingin meraba dada Ravindra, terdapat satu tangan yang menahan pergelangan tangannya, menghentikan gerakannya. Kamu masih belum menjawab pertanyaanku. Ravindra menundukkan kepala melihat wanita tersebut. Jika bukan melihat perasaan dia pada saat masih bersama, bisa dikatakan baik. Dan pernah berpikir menunggu dia hingga meninggalkan panggung T, akan menikah dengannya. Karena Jennifer selalu menunjukkan ekspresi anggunnya, sama sekali tidak pernah memperlihatkan tabiat buruknya. Dan sekarang, mau tidak mau merasa menyesal. Ternyata ada saatnya matanya salah. Jennifer ini dengan apa yang dia pikirkan? Selisih terlalu jauh. Jika sejak awal mengetahui jika Jennifer ini tidak ada bedanya dengan wanita lainnya, dia pada saat itu tidak akan bisa melihat ke arahnya, bukan? Aku baru saja mendaftar menjadi pelayan di sini. Jennifer mengira Ravindra mengkhawatirkan dia. Langsung menjelaskan kepada Ravindra. Ravindra, ini sudah demi kamu. Aku melakukan hingga tahap ini. Kamu harusnya sudah yakin jika aku serius, bukan? Melamar menjadi pelayan. Ravindra mengerutkan alisnya.
Wanita ini sama sekali tidak ada bedanya dengan wanita lain. Jika Isabel sejak awal tidak akan melakukan hal ini. Dia hanya selalu berpikir ingin pergi dari sisinya. Begitu memikirkan Isabel, Ravindra kembali merasa marah. Begitu memikirkan Isabel, Ravindra kembali merasa marah. Jennifer melihat Ravindra yang marah. Dia mengira jika hari ini dia berbuat seperti ini, sudah berhasil menarik perhatian Ravindra. Dengan sukses membuat Ravindra merasa tertarik kepada dirinya. Jennifer menyandarkan seluruh tubuhnya pada Ravindra. Ravindra, aku benar-benar tidak mempersalahkan jika memberikan diriku sepenuhnya kepadamu di sini. Jennifer sengaja menghaluskan suaranya. Hanya dengan bisa menggoda Ravindra, maka hal selanjutnya akan mudah ditangani. Isabel tidak termasuk lelakimu. Sudah seharusnya kamu kembalikan. Kamu sudah menikmati begitu lama. Sudah saatnya untuk mundur. Dan pada saat Jennifer begitu mengharap kepada Ravindra untuk membalasnya, Ravindra memberikan senyuman datar dan berkata, "Apakah kamu begitu ingin memberikan tubuhmu?" Begitu Jennifer mendengarkan pertanyaan Ravindra, merasa begitu bahagia. Sangat menyebalkan. Dia bahkan sudah menggunakan pakaian seperti ini dan sudah memberitahu dengan begitu jelas. Masih tidak cepat melakukan. Jennifer menjawab, "Benar Ravindra, aku bahkan sudah sejak awal mempersiapkannya. Hari ini aku ingin menjadi wanitamu." Ravindra menyapukan pandangannya kepada wanita yang memeluknya ini, lalu memeluk pinggang Jennifer. "Benarkah? Kamu benar-benar tidak akan menyesal?" "Tentu saja tidak akan menyesal," Jennifer dengan cepat berjanji. "Tidak peduli apa yang aku lakukan padamu hari ini, kamu tidak akan menyesal." Aura dingin Ravindra semakin lama semakin bertambah. Tangannya juga semakin lama semakin menggunakan tenaga. Dirinya sendiri yang mencari mati, maka tidak usah menyalahkan aku. Kesempatan sudah aku berikan kepadamu berkali-kali. Amarahku dan batas kesabaranku sudah kamu injak berkali-kali. Jennifer, bersiap-siaplah.